wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama al alimin wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kiram. Sayyidulillahu lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul di majelis kita, yaitu majelis Riyadul Jannah. Majelis yang sederhana ini tapi kita yakin penuh dengan berkah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa guru-guru nang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa mama lawan abah kita, orang tua kita beretaan diampuni Allah Ta'ala. Dosa jiran tetangga kita dan kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Ta'ala. Dikabulkan daripada hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita beretaan husnul khatimah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kitab Daqaiqul Akhbar bab 5, ya kah? Keadaan malaikat maut dan caranya mencabut nyawa. Disebutkan dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman. Itu salah lah, sudah Muqatil bin Sulaiman. Kalau di sini ditulis Mugatil, ya kah? Seharusnya Muqatil. Muqatil bin Sulaiman ini adalah seorang ahli tafsir terkemuka dan penulis tafsir paling kohak dalam Islam. Jadi kitab tafsir yang pertama dalam sejarah Islam itu ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman. Ini jarai penulis tafsir pertama, ya kah? Nah, luar biasa ini. Sebelum tafsir Tabari, sebelum tafsir Ibnu Katsir, sebelum tafsir-tafsir yang lain, pertama kali kitab tafsir dalam dunia Islam itu ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman. Nah, kalau Muqatil bin Sulaiman itu penulis tafsirnya, Erpin bin Sulaiman membacakannya. Disebutkan sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai ranjang
yang terletak di langit ketujuh. Nah, kayak apa ranjangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas kita imani ada ranjang, bahwa malaikat maut itu berisi ranjang. Nah, tempat tidur, ya kah? Khusus daripada malaikat maut. Segure. Apa? Segure. Ya bisa malaikat itu kan malaikat itu kan bisa guring, cuman dia bisa ranjang aja. Bukan berarti ranjang tuh diguringi, kan? Kayak kita kadang-kadang diisi apa kayak itu nah kada pakai. Mungkin sebagai singgasana, sebagai tempat-tempat apa menunjukkan kebesarannya ya kalau bukan berarti bujur-bujur dipakai guring kada. Ada yang mengatakan di langit keempat. Jadi ada mengatakan di langit ketujuh, ada mengatakan di langit keempat. Mana yang bujur Allahu a'lam. Nah, kita sudah belajar sedikit lah terkait dengan ilmu hadis bahwa memang ada perbedaan riwayat itu apa wajar ya kalau salah. Nah, kayak kejadian aja telah kejadian misalnya tabrakan di Tanjung misalkan. Jurang siapa namanya? Itu kan hanya jam 4 sore tadi kejadian, tapi sudah berdebat tuh. Ada madahkan mobilnya nang Maranja, ada madahkan sepeda motornya nang Maranja. Mana nang bujur ya spekulasi. Itu hanya jam 4 sore tadi deh kejadiannya, dikisahkan jam 8 malam. Bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu kita dapat riwayat yang pasti kan gitu logikanya. Ada yang memadahkan di langit ketujuh, ada yang memadahkan di langit keempat, kan jadi masalah. Allah Ta'ala menciptakan malaikat maut dari nur. Dan ia mempunyai 70.000 kaki. Nah, 70.000 berarti sudah salah ya. Itu kalau kali 5 pokoknya 10 kan 700.000 atau pokoknya berarti. Iya, kalau mau dikali 10 atau kan yang lejar. Dan mempunyai 400 sayap. Masya Allah, 70.000 betis dan 400 sayap. Itu malaikat maut salah ya. Oh cocok kayak bilang menangnya melawan malaikat maut. Sekuat-kuatnya manusia, setangguh-tangguhnya manusia. Kali dia dalam sejarah Islam mampu mengalahkan malaikat maut. Mati yang bertahan buktinya. Jadi ada di kapal ini yang dikisah kawan kita. Mana aja malaikat maut kok tamparnya. Kalau dalam sejarah adakah manusia yang pernah memenangkan pertarungan dengan malaikat maut? Ya kan tidak, ya kalau salah. Udah mesti hal ada orang itu dikisahkan oleh kawan kita itu. Yang seluruh jasadnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Tidak satupun makhluk dari anak keturunan Adam dan beberapa burung, termasuk setiap yang mempunyai nyawa kecuali baginya terdapat di tubuh malaikat itu. Ia memiliki wajah, mata, tangan dan telinga yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia. Maksud seluruh manusia ini mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Bukan yang manusia hidup sekarang. Nah, manusia hidup sekarang 8 miliar. Tapi yang mati-mati itu kan kan banyak toh. Ya kah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu manusia juga. Jadi mulai Nabi Adam, ya kalah, ini timeline kehidupan manusia nih. Asal, kamu salah. Ini zaman kita 1446 Hijriah tahunnya, kalau berarti 1435 tahun yang lalu ini Rasulullah wafat. Kenapa jadi aku tahu? Karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Nabi wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Berarti kan 1446 Hijriah saat ini kurang 14. Berarti apa namanya? Awal berkabungnya. Wah ya kalau duka mendalam bagi umat Islam 1435 tahun yang lalu. Paham? Nah, dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Isa, ya kah? Dan Nabi Isa itu diangkat ke langit tahun 30 Masehi. Berarti berapa nih? Kurang lebih 500 tahun. Ya kah? Nah, 500 tahun Nabi Isa. Nah, dari Nabi Isa pulang ke Nabi Musa. Nah, berarti 1500 tahun. 1500 tahun sebelum Nabi Isa, Nabi Musa. Dari
Nabi Musa ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini berapa tahun nih setelah sebelum Nabi Muhammad? 1997 tahun. Jadi dari Nabi Muhammad ke Nabi Musa 1500 tahun yang lalu, tahulah. Jadi kayak ini anunya nanti so nyaman benar. Nah, ini tidak kita ukur dari Nabi kita aja. Nah, dari Nabi kita ini kan Nabi Muhammad nih. Ya Allah, Nabi Muhammad ke kita sudah tahun dah 1435 tahun yang lalu. Ini Nabi Muhammad ke kita, ya kah? Nah, ya kah? Dari Nabi Muhammad pulang patokannya dari Nabi Muhammad aja. Ke Nabi Musa 500 tahun yang lalu. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Musa 1500 tahun. Berarti 1000 tahun jaraknya mulai Nabi Isa sampai kala. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim 1997 tahun. Berapa tahun jaraknya? Mau dikurang kurang seorang. 46. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam, ya kah? 5.875 tahun yang lalu. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam. Jadi dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam ke kita, ya kah? Nih 5875 tambahkan ini kah? Tahu tuh berapa jumlah umur umat manusia? Paham lah Sal. Paham lah. Kayak itu salah ya? Lawas kalau pokoknya lawas 5875 tambah 1446 7.000 tahun ya lah. Nah 7.000 tahun yang lalu. Ini menurut agama ya, kalau menurut di salah satu tafsir, walaupun ini diperdebatkan. Ada kan setuju ini Ibnu Katsir menurut Ibnu Katsir. Nah tapi ada juga pendapat yang lain ya kah? Ya begitulah jalannya. Namun aku nak berkisah nang apa ngarang sejarah filsuf mulai Aristoteles, Thales, Plato, itu kayak nagin lah sisi belayan. Jangan sisi ngaji ma'rifat, sisi ngaji filsafat pulangin dong. Oke, paham Sal? Ini timeline sejarahnya, timeline. Biasanya timeline garis waktu. Jadi sejumlah bilangan manusia yang sekian tahun ini, 7.000 tahun ini, bukan zaman sekarang. Nah, ya kalau sekarang tuh 8 miliar udah. Sejak tahun 2023 itu genap penduduk dunia itu 8 miliar. Jadi semakin padat dunia ini jadi ya kalau Pak Irwan. Nah, makanya karena semakin padat persaingan semakin ketat, maka berebut sumber daya pun semakin berebut. Bahkan banyak orang sarah besuit di ini orangnya banyak, lapangan pekerjaan sedikit, apalagi ada AI banyak pekerjaan. Iya, jasa desain grafis sudah mulai digantikan oleh AI. Jasa membuat naskah pidato sudah digantikan oleh AI. Jasa baulah tulisan sudah digantikan oleh AI. Bahkan orang kan tapi pintar pun ulah kerangka buatkan cerita kita ulah kerangkanya terus dia ChatGPT nyamannya. Akhirnya apa? Pekerjaan diganti oleh mesin, manusia banyak pikiran aneh-aneh. Pekerjaan diganti oleh robot, penduduk banyak. Kok tak kasih itu? Ya lah. Nah, jadi memiliki wajah, mata, tangan, dan telinganya yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia. Maka malaikat maut tadi mencabut ruh dengan tangan itu. Tapi kada beritaan dicabut, paham ya kalau salah? Karena kita jelaskan. Ia melihat dengan wajahnya yang bisa tepat pada muka manusia. Demikianlah cara ia mencabut nyawa para makhluk dalam setiap tempat. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka hilanglah jasadnya dari gambar orang itu. Jadi kan kayak ini mata. Nah ini aku dikisahkan dalam riwayat lain pulang gunai.
Nah, dalam riwayat lain itu kan misalkan ini kan setiap malaikat maut itu kan bisi mata. Jumlah matanya sejumlah manusia. Bila mata tuh berbincang, hiduplah manusia. Bila mata tuh berkantip, matilah orang itu. Paham lah? Matanya itu tetap ada, cuman bertutup atau berkantip. Di Lauhil Mahfuz ada ngarannya Sajaratul Mubarakah, salah ya. Pohon yang berkah di Lauhil Mahfuz tuh. Di pohon itu rimbun, salah ya. Nah, jumlah tangkainya, cabangnya, nah ranting-rantingnya itu sejumlah suku di dunia ini. Nah, jadi kita bayangkan sebuah pohon. Jadi kita boleh kejarin ini belajar apa? Jadi pohon. Haji agama, biologi, tahu juga jenis gurunya tahu. Nah, ini kan ada batangnya, yang pohon nih. Nah, kan bukan prokes. Itu ada kan situ yang baik. Nah, ini baik dari gitu. Iya. Ya kayak itulah. Nah, maka ini ngajar kok melihat. Oh aja gitu ya. Nah, kemudian sih ada cabang loh, ada cabang-cabang loh, pohon dolo. Nah, ya kalau cabang-cabang. Ini cabangnya nih jumlah semua, berapa jumlah cabangnya? Semua suku di dunia. Nah, Banjar satu, Arab satu, Dayak satu, Jawa satu, Sunda satu, Jarai. Lah. Ini cabangnya. Berapa jumlah suku se Indonesia? Banyak kalau tapi ingat akan. Nah ini pelajaran. Ini pelajaran Gunai. Kan setiap cabang. Nah, setiap cabang ini kan suku-suku ini kabilah. Bahasa Arab itu kabilah, bahasa kita suku, ya kan? Arab. Macam-macam tuh Quraisy, Madian, sama pada bahasa Arab tapi lain Arabnya. Arab Badoy, Nengdi, kan ada juga tuh. Arab Nengdi aja. Arab Nengdi. Tapi nang cabang-cabang nang beli dari satu batang. Nah, suku nang banyak itu min jasadil wahid. Batang inilah ada. Paham misal. Suku apapun ikam dari satu. Ibarat di sini anak sungai banyak cabangnya dari air terjun yang satu. Air terjunnya satu. Water resource, sumber mata air itu satu. Tapi cabangnya banyak, ya kan? Hakikatnya mana? Satu. Bila soko-soko ini sadar tuh bersatu kan seperang. Bembungulan kalau kita diadu. Harap kami pada buhanmu, bagus. Ikam tuh min nafsil wahidah. Dalam Quran inna khalaqnakum min nafsil wahidah. Kalian kami ciptakan daripada tubuh nang satu. Jangan bertengkar. Ya kalau kalian kami jadikan waja'ana syu'uba wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, saling mengenal. Karena kalian min nafsil wahidah. Arab bukan Arab kah? Keturunan kah? Kenaikan kah? Udah. Ada jurang aja, kamu tahu lah sakit dia. Nah, keturunan sakit itu apa? Keturunan orang Katabing. Nyata ya lah kita Katabingnya jadi jejakan orang keturunan itu. Ini cabangnya. Lalu ada daun-daunnya aja. Di tiap tempat ada daun. Daun yang ada di sejumlah manusia yang hidup pada saat itu. Daun di pohon ini. Apabila ada satu manusia mati, gugurlah daun itu. Paham saat? Gugur daun itu. Makanya daun tuh mulai tunas lahir. Begana sampai bakuning becoklat sampai gugur. Paham saat? Maka ketika mana daun tuh gugur, matilah orang itu. Setiap satu daun yang gugur satu nyawa lah yang meninggal. Kayak bambur pun tambur angin tsunami di dunia. Nah itu paham lah. Nah, daunnya kan gugur, kemana pulang gugurnya? Nah bila nyakan darat masuk surga. Bila nyakan darat mendapatkan azab. Bila kebanyu dingin masuk ke dalam surga. Nah itu ini Sajaratul Mubarakah di atas. Nah, di Lauhil Gurnya itu kan dunia Allah. ke tanah yang di Lauhil Mahfuz dia. Bukan ke dunia.
Kan Ya, pohon jadi- ini di Lauhil Mahfuz. Sajaratul Mubarakah itu di Lauhil Mahfuz. Kita dia benyuan derak biasa. Iya, sebagaimana surga ada sungai-sungainya kan, jangan salah. Tapi ya ada mungkin sungai surga sama laut sungai kaparan kayak itu sah. Sungai surga itu bersih. Iya, jangan paham lah sah. Kan gugur juga sah. Ini kan darat nih, pohonnya kan masih tumbuh di atas daratan. Nah, daratan ini ya ada banyunya, ada tempat basah, ada kan? Bila gugur ke kering, bila ke basah, alhamdulillah. Itu salah. Nah, jadi kayak Tahu nggak? kan Ada lo tentu ada 4, ada 4 kalau orang hakikat meninggal itu dibilang jasadnya. oh iya iya Ya orang sambil mau cocokkan ini hakikat lo taring ya. iya Ya kah? Kalau di apa? ya. Tarekat ya. Itu memang ada. Jadi apabila orang syariat meninggal, maka hancur luluh Iya. jasadnya itu hancur luluh. Itu azab gon. Nah, kenapa? Ya Allah, karena yang bersandar pada amalnya. Aku nih Bang Bemalan, bujurnya merasa hebat, merasa banyak amal, tapi apa yang terjadi ketika dikubur 5-10 tahun jadi tulang belulang itu jasad, ya kan? Itulah matinya orang syariat, hancur luluh. Siapa yang berdiri pada syariat aja hancur luluh, itulah azab. Mun masih dirusak salahin. Nah cuman kita jangan menuduh lah, mentang-mentang apa ngarannya penggusuran tulang belulang, wah kasihannya belum kan? Tok ini dalam pandangan makrifat. Nah bila orang itu mati dalam tarekat itu kurus kain. Bila mati dalam hakikat lama gemuk. Bila mati dalam makrifat hilang. Kita sudah jelaskan. Dan mati itu 4. Kita paham kalau saya. Kita ingat pelajaran kita dalam ilmu makrifat dari. Wah. Pertama ada mati baca buat dan keras. Ya, sintak lah kita pakai bahasa Banjar saja. Nah, mati bercabut disintak. Maka orang ini statusnya mati, ya kan? Mau mati cabut. Ada pulang mati bercabut tapi lembut. Nah, ini pasal meninggal dunia. Ya kalah. Ada pulang mati nang Allah mencabut 7 tajeli sifat ma'ani pada dirinya. Kan kematian dalam tasawuf kayak itu. Nah, kita nih hidup karena tajeli 7 sifat ma'ani Allah pada diri kita. Kenapa mata bisa melihat? Karena tajeli sifat besar Allah pada mata kita. Sehingga mata bisa melihat. Kenapa muntung bisa berpandir jadi? Karena tajeli sifat kalam Allah pada mulut kita sehingga mulut bisa berpandir. Kenapa kita alim bisi ilmu pengetahuan? Karena tajeli daripada sifat apa? Tajeli daripada sifat ilmu Allah pada diri kita sehingga kita bisa berilmu. Kenapa kita bisa mendengar? Karena tajeli sifat sama Allah pada diri kita bisa mendengar. Berarti mencabut ya, kalau mencabut taja. Nah, ini apa ngarannya Sal? Wafat. Nah itu ada mati, ada meninggal dunia, ada wafat. Ini lain-lain sebujurnya. Mun di kuburan habis wafat, Allah alam. Sangka baik beritaan kita. Kaum muslimin al aslu bil mukmin husnuzon bihim. Paham? Padahal tingkatan itu beda. Ada orang mati, tapi kita jangan memponis jarlah nilai. Ini ilmunya aja. Masalah bisa kita melihat bisa buyuk dulu pada wallahu alam, jangan sekali-kali kita lihat Tuhan. Ada pulang nang bulik. Nah bulik. Ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Tuhanlah kalian berikan kembali. Ini apa ngarannya? Turja'un atau raji'un. Berpulang ke rahmat Allah. Nah, kita harapkan di sini bulik seorang. Tapi kayak apa caranya kita bulik? Harus tahu jalan
Boleh. Iya. Berarti najar nih ada juga. Maka ketika kita tahu jalan bulik level kematian kita berada pada level rajiun nang keempat. Malipat. Buktinya kan kok kisahkan minggu tadi Pak Irwan. Waktu malaikat maut itu kan habis kematian. Jin matian, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail pengecualian lah. Muknar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan dan keroco anak buahnya itu meninggal. Sisa aja lah ya. Sisa Ijrail. Dia Tuhan, hei Ijrail, cabut nyawa bos orang. Mencabut kasakitan nih Tuhan. Kau sing cabut-cabut wara. Hanya tahu lo kok dimeput sakitnya mencabut. Kayak Pak ya Allah, ambil daun bidara. Tulislah nama Allah pada daun itu, Ismul A'zam. Pandanglah, ya kah? Begitu malaikat Ijrail memandang, menunjuklah ia ke situ. Oh, boleh. Nah kita kok nih, nah kita cari. Boleh. Ilaihi marji'ukum jami'an. Namun kalau kita jangan melalui malaikat maut lah. Kita tuh membantu si Din. Harus lagi impian kita jarlah. Ini 4 jenis kematian. Ya. Nah ini lanjut kita. Ini lanjut pulang kita lah. Menurut satu riwayat bahwa malaikat itu memiliki 4 wajah. Ini kukisahkan minggu tadi. Satu wajah di depan, di muha. Nah, ini kan. Yang kedua di atas kepalanya, yang ketiga di punggungnya, yang keempat di bawah kedua tapak kakinya. Nah, ini adalah kisah semalam sahabat. Ketika ia mencabut roh para nabi dan para malaikat, maka dia dari wajah di kepalanya. Nah, ditampaikan. Nah, ini malaikat menating jerai. Nah, indah, harum, bagus wajah malaikat di kepalanya. Siapa nang dicabut dengan wajhul ra'si? Nabi dan juga para Malaikat. Nah, malaikat. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang mukmin, maka nih wajah di hadapan dipasang. Paham lah salah. Kan sudah kukisahkan pada minggu tadi ya, kalau amonnya nang di streaming tahu tak. Nah, jadi bilanya Nabi, nah tambahin kepala sidin. Ini senyumnya bagus, indah, beautiful, wajah di kepala. Jadi, tapi bila orang mukmin biasa muka ini bagus juga masih ini. Bagus masih. Ya kalau salah. Ketika ia mencabut, nah nyawa orang-orang kafir di wajah di punggungnya. Ketika ia mencabut nyawa para jin dari wajah yang ada di kedua tapak kakinya. Jin. Masya Allah. Jin lah, tapi itu jin kafir. Namun jin Islam tetap misalnya wali bisa wajah atas. Ini maksud jin pasik, paham ya kalau salah. Nah, bukan semua jin. Karena Sarik itu bukan jin nama dengar. Karena dasar kayak itu bukannya karena Tiga guru besar. Iya. Salah satu dari ketiga kemana salah? Berarti karena dia sanang Panas nih. Kamu merasa karena ada dia Faisal salah ya. Nah, jadi itulah. Jadi bila Nabi, para malaikat, nah, tarteng sini nang di kepalanya. Bila manusia beriman, nah, sama nih indah, it's beautiful, harum, semerbak, indah luar biasa. Tapi bila nih wajah ini, nah, atau nang di blokupnya selesai. Nah kayak kita juga kalau, pada nyaman, kalau wah curang nih, blokop. Kadang pulang nang ada menjual ubat panau, semua ubat panau aja, ampuh. Sekali kasai hilang panau. Itu pang jorong di blok yang itu kan apa panau.
Kali ini contoh. Kalau kau ada negara pantau tuh yang ini bendanya. Kalau kau ada negara tahu, makanya orang negara bendanya panau. Nah ini bendanya panau tuh. Nah, menurut satu riwayat, jasad malaikat itu sangat besar. Jika seluruh air lautan dituangkan di atas kepalanya, maka tidak setetes pun jatuh ke bumi. Allah, saking genanya salah. Gononya seluruh air laut ditumpahkan, tidak setitik pun jatuh ke permukaan bumi. Allah Akbar, salah luar biasa salah. Gonol, cucuk aja dengan kawannya mengalahkan. Dalam satu riwayat lagi disebutkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan dunia seluruhnya dalam lambung malaikat maut yang seperti meja yang telah diletakkan di hadapan seseorang untuk memakan dari apa yang ada di hadapannya menurut apa yang dikehendaki. Maka demikian itulah malaikat maut ketika menghadapi seluruh makhluk, ia dalam membolak-balikan dunia sebagaimana ya kah anak Adam membolak-balikan dunia. Nah, itulah. Jangan tapi tantang ya kalau cuman ada salah amaliyah memperpanjang supaya kita tuh kada dicabut dengan segera oleh malaikat maut. Apa? Hafal berarti ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amalkan tiap hari insyaallah. Malaikat maut hendak mencabut beliau. Kayak kabur mun takdirnya kita mati ini kan bisa strategi Tuhan juga. Didikan kamu kan ingat ke Tuhan. Kan mujur Tuhan juga nama nang ya Allah. Bampihan ya Tuhan juga nama nang jahan. Ada nama madahkan mulai laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila kita membaca itu hendak mencabut beliung sini malaikat maut. Pas teringat. Beliung itu salah kita bisa jadi kada ini. Nah itu maksud pahamnya. Lalu kita hendak bulik. Jadi kada paham ya kalau level kita tuh malaikat maut memang kada mencabut. Enggak. Tapi mungkin kita kena di sini atau di sini. Nah, itu Pak Irwan. Pak ya kalau gon. Kada bematian leh. Rasa rindu hendak berjumpa dengan Allah. Rasa rindu hendak berjumpa dengan Rasulullah. Ada kita di sini. Ya kalau Pak Anon Najar. Dan nah ini 3 adalah wah, kalau 3 senjata nih mati dah anaknya. Nah, jadi bisa kita bulik kerjaan kita sini sal. Nah, malaikat maut beliung, tapi kita berada bukan pada level mati, bukan pada level meninggal dunia, minimal wafat atau rajiun atau terjaun. Ibu bang kayak apa guru orang di kampung-kampung asal berita ini ya itu doa aja mudah-mudahan. Sebetulnya tuh mun orang kada paham dikira wajib aja. Padahal itu doa harapan. Ya kalau mudah-mudahan sini terjadi. Tapi walaupun ini buka rahasia. Mungkin kalau warga kita boleh ada di sini atau di sini. Tapi sang anak sudah berada pada level ini. Inilah yang akan memberikan syafaat kepada sini. Paham? Kita realistis saja. Ya kalau kita realistis aja. Makanya inilah penting mengaji. Orang makrifat sudah kepadahkan 40 Allah berikan hak kepadanya untuk menentukan siapa yang pacar lican. Paham kalau Pak Irwan? Nang ini memberi syafaat ke sini 40 orang. Sar. Jadi kada perlu kita ya kalau
risau, ada nih kita hapus pulang. Ya kah, paham lah Gon? Orang beriman tuh dari Nabi kada perlu sedih. Si A lawan si B pacaran, misalkan. Kada boleh gure pacaran, kan misalkan. Misalkan, kada sakin pacaran, kena dianggap aku mendukung. Yang Bang Guru soal pacaran, itu lain kisah, kan bicara hukum lain kisah. Itu kisah. Ya anggaplah pacaran syar'i, nah apa ada pacaran syar'i Tidak. secara akad aja bu. Anggaplah kayak itu salah. Oh dari si B sayang, ulun nih apa ngarannya ditugaskan oleh kantor si A dan B ini dia di Tanjung, kita kata sana. Kemana aja B? Ke Balikpapan atau ke Banjar aja yang udah jauh. Nah, akhirnya si B ini ditugaskan ke Banjarmasin. Ini lah. Nah, LDR mana? LDR mana? Tapi salah A lawan si B. Bisa A di Tanjung, B di Banjar. Ya kalau Pak Erwan. Tapi ujar si B maknanya si A, wahai sayangku, karena bila pian sudah sukses A nanggap lakian begawe di Tanjung, dapat duit cukup datangnya hak ulun ke Banjar betamuan kok kita sedih kasih adik ada berat karena ada harapan paham kan? Walaupun berpisah ini sementara aja akan bertamu kita di satu titik tempatnya di Banjarmasin. Cuman Jarbe manui aku sudah alhamdulillah begawe di Banjar. Pian paksa karena pian melamar ulun Jarbe. Nah pian terima teh begitu Tanjung. Akhirnya begawe di Tanjungnya aja jago kafe. Ya Allah siang menabuk sumur malam mencari papuyuk. Akhirnya si Ane tumbal-tumbalik begawe sampai berencat di Cipalir. Dapat duit nang cukup. Nah, di akhirnya melamarlah. Ya kalau si Ane kepada si B. Ya kalau. Lalu setelah duit cukup bekal ada pula kayak Ane ke Banjar, bertamu kan lawan B. Di akhirnya anggaplah perpisahan sementara. Paham tak? Kita berikan hadiah taros. Hadiah ini nyatakan hadiah. Berpahala sudah masuk surga. Kita terus mengaji, bertamu pulang. Hanya perpisahan sementara. Apa? Jadi enjoy aja berwarna. Lihat guru nyaman ya, enjoy. Ya insyaallah ada ya rohani tenang aja. Paham kalau salah, paham lah Jan. Paham lah. Tapi ini yang harus diingat. Datang dengan ayah biologis, kita bulik bersama ayah rohani. Paham itu. Karena selain jasa fisik ada ruh yang dirindukan. Nabi Muhammad, maka kita berjumpa kepada Nabi Muhammad. Si dinilah yang akan mempertemukan kita berkah. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabbal. Belum tuntung. Aminnya benar ya. Salah belum tuntung. Lanjut. Itulah. Jadi kayak orang membalik-balikan uang dirham. Dan ada yang mengatakan bahwa malaikat maut itu tidak turun kecuali kepada para nabi dan rasul yang ia mempunyai khalifah untuk mencabut nyawa binatang buas dan beberapa binatang lain. Jadi sebujurnya ini nang malaikat mautnya itu, malaikat mautnya kan bisa anak buah ya kalau ya kan Ada. yang tugas malaikat maut ini apa ya? Hanya mencabut nyawa para nabi ya. Paham? Nang mencabut selainnya nang kayak kita koroco-koroco ini, ya anak buahnya dua. Paham lah? Kan malaikat maut ini koordinator. Ngarannya malaikat siapa? Ijrail. Itu koordinatornya, jabatan. Jadi Ijrail itu benar Komandan. jabatan. Paham? Ini ngaran jabatan. Komandannya. Paham? Nah, jadi ketua. Jadi orang kayak orang di PC itu ikam perencanaan, ini keuangan, ini logistik,
logistik tuh ngaran orang, ngaran di betat bagian gitu lah. Nah Israel ngaran kita. Nah ada busnya, kepalanya, ya Israel lah. Nah Israelnya. Tapi nang kita bang, nang orang selentingan kita ini, nang kadang-kadang jadi wali, nang kadang-kadang jadi walo gitu. Ya kan bukan ini, karena nang Israel ini orang berpangkat tinggi, nang dicabutnya orang berpangkat tinggi juga. Nabi kita pang, ya anak buahnya. Anggaplah salah. Israel ini bisa anak buah kan ribuan tang lah, jutaan ya kalau kita anggaplah. Ucok, Udin, Uso, Upri. Oh bertahan. Ucok, Udin, Uso, empat anak buahnya. Nih, anak buahnya si Ucok kan jabut siapa? Si A. Nah, si Udin B. B, yang orang di Kalaham. Oh kan, siapa aja? Si C. Ya kalau, nah ini lah orang bingung. Kayak Pak Guru punya orang 100 mati bembe dum aja. Kayak ini aneh, nah jadi malaikat Idris. Kada kayak itu, ini kan banyak anak buahnya jutaan. Ya bembe aja, cak dia selesai kubur masalah juga. Paham kalau salah. Sampai binatang, sampai kan dicabut bukan manusia binatang. Sama kucing. Matian kucing kena virus. Itu mah bunuh juga CS. Tumbuhan dicabut juga lah. Hah? Tumbuhan. Iya, mati kan? Iya dicabut juga. Itu ada roh. Setiap sesuatu ada roh. Bentuk ada roh. Tumbuhan ada roh. Nah, cuman kan maksudnya nang Hidup. ya nang hidup tuh dalam artian ya kah? Nah, kita kan hari kiamat bumi hancur, ya mati buminya itu kan lagi berputar, kan lagi berevolusi. Itu sudah kan bumi berputar, bergerak kalau mengelilingi matahari. Matahari berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Bulan berputar tuh bergerak tuh di mana kisahnya? Ya roh tawaf ini. Paham tuh lah? Tawaf. Makanya bila dalam ilmu fisika itu bila nih kan elektron ini menimbulkan gaya ke atas. Bila orang tawaf melawan jarum jam akan timbul cahaya dari Ka'bah itu memancar ke langit. Paham tuh salah? Nah, kenapa tawaf itu 7 kali? Tawaf pertama mensyukuri kudrat. Tawaf kedua iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam 7 kali. Kenapa Ka'bah itu munculnya 4? Karena sifat 20 terbagi 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nang 7 sifat ma'ani mengelilingi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Paham? Nah, tawafnya lingkaran, nang menggawi 0. Nilainya 0 kan boleh. Hakikatnya itu paham? Itu kan sudah sampak nih. Pengajian nih, pengajian itu anak langit kan. Nah, ya kalau salah, paham tuh lah. Nah, makanya ada kalau kan kisah orang dari luar angkasa apa aja titik cahaya di Ka'bah tempat orang tempat orang tawaf di Ka'bah itu. Makanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam 7 sifat. Lanjut. Betapa orang haji. Ini Ka'bah kan 7 kali kalah kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar 7 kali tawafnya, ya kan? Mengelilingi salbiyah, nafsiyah yang ada hajar aswad itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu mudah umrah tok itu perwana hakikat kita atau bahari alhamdulillah makanya kok di kudrat. Urang kada tahu. Mama abah apa kok pada dana kayak gimana sih itu salah. Ini manasik berin bukan guru ilegal tapi ini tahun pertama Jakob kudrat iradat ilmu mensyukuri tajali
nang ada pada diri kita bertahan sehingga mabrur bayar ya. Haji itu bukan selfie mengatakan itu besar kah? Paham tuh lah. Nah 7 kalau salah. Nah harap ini 7. Lalu 7 itu tadi 7 nang sifat tadi dari 7 suku kata. La tiada itu 1, ilaha 2, ini satu suku kata, 2 dah. Ilah 3, Allah berapa dah? 4. Salbiah nafsiyah salbiah mane 4 telah. Muhammad 1, Rasul 2, dikatanya Allah berapa? 4 tambah 3. Nah, oke. Ini kembali 4 tambah 3 sekarang tuh 7 putaran. Oke, Sal. Oke, mewakili kudrat iradat ilmu hayat sama besar dan 7 tadi kalam kudrat bila iradat ilaha ilmu ilah iradat ilmu sama Allah besar kudrat iradat ilmu ini hayat ini Muhammad hakikat dulu Muhammadiyah hakikat hidup ini hayat Muhammad sama kudrat iradat ilmu hayat kudrat iradat ilmu hayat sifat Allah. Hayatnya Allah sama besar nang berkalam Allah kepada Nabi Musa karena yang itu di sini masuk sini salah. Oke. Nah, jadi tahu pertama kodrat la menepikan bukan apa dan puasa. Tawaf kedua iradat ilaha Tuhan nang bakal hendak tuinya Allah. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini hurufnya berapa? 12. Hitung ha. Muhammad Rasulullah 2. Mana siang mana malam? Siang mana? Atas. La ilaha illallah di siang. Atas. Makanya zikir itu panas, zikir itu panas. Siang. Muhammad Rasulullah malam. Makanya selawat dingin. Nah, siang dan malam ini 7 hari. Oke Pak, paham lah. Siapa yang tahu memisrahkan kodrat iradat ilmu hayat sebesar kodrat apa artinya kodrat itu? Kuasa berarti ini salah bisa. Iradat apa artinya iradat? Kehendak setiap kehendak itu tercapai. Ilmu Allah berikan ilmu, hayat panjang umur, sama mendengar yang baik, besar melihat yang baik, kalam kada mabrur lah haji, kada mabrur lah umroh, mabrur cuma nang salahnya kenapa orang kada mabrur berjalanan, ya kalau salah. Nah, Iya kalau, iya kalau salah. Nah, bunda belum selesai nifas sudah diajak. Jadi ini haji ini, lah kan kayak itu. Artinya kan ini lagi nih lah kan kayak itu. Nah, haji torik itu ada contohnya. Kan berjalanan. bisa pay dulu lah. Jangan cara makan pelaku itu juga. Jadi jangan bukan namanya ada seorang mengguruk sama, makanya itu sama-sama membar baik ya kelenjar. Alhamdulillah. Nah, ini Ka'bah. Nah, itu hakikat. Nah, di Hajar Aswad nafsiyah salbiyah. Jadi Hajar Aswad itu nafsiyah patokannya belawan jarum jam. Nah, paham lagi dah. Nafsiyah, salbiyah, makna dari Hajar Aswad hitung berdasarkan apa lawan, berlawanan arah jarum jam. Nah, itu. Dan kita kena umroh lalu berisi di sini. Amin. Ya kalau Firman Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah bi barakatihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ziarah Makkah Madinah berkat Rasulullah. Hadir berkat.
Ada yang mengatakan. Nah, lanjut. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila merusak makhluknya dari jenis makhluk lainnya, nah maka Allah merusak mata-mata itu terdapat pada jasad malaikat maut. Kan sampai bikin tip tadi. Ya kalau Perwan, nah sampai tadi kalau, nah saya lu bincala, jadi rusak mungkin dibutakan, bikin tip akhirnya mata itu. Hingga tinggal 8 dari beberapa makhluk. Demikian mereka yang 8 itu Israel, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat pembawa arasy. Lanjutlah. Cara malaikat mengetahui ajal. Adapun untuk mengetahui akhir beberapa ajal, maka para malaikat maut ini selalu mendapatkan naskah kematian atau kesakitan dari seorang hamba secara tiba-tiba. Ketika itu malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku mencabut nyawa hamba itu? Di atas keadaan dan tingkah bagaimana aku mencabut rohnya?" Maka Allah berfirman, "Hei malaikat maut, itu adalah termasuk ilmu gaibku yang tidak akan bisa dilihat oleh seseorang selain aku. Akan tetapi aku memberitahukan kepadamu tentang kedatangan waktunya, dan aku memberikan kepadamu beberapa alamat yang mana kamu akan melaksanakan perintah atas alamat itu. Manusia akan datang kepadamu seraya berkata, telah sempurna umur si fulan. Dan malaikat nang diserahi rezeki amal perbuatan berkata, telah sempurna rezeki si fulan. Nah kalau ini kisah semalam gue rezeki. Ya kah? Apa sebab untuk kata-katanya gue yang kita diskusikan? Bila kamu risau apa gue? Apa kata-kata quotes kayak semacam quotes kalau di TikTok? Apa katanya? Bila kamu risau rezekimu sekali, kita apa itu? Sama pada minta Tuhan. Bila kita tuh risau, isuk tuh berezeki kan ada aja. Ya kalau sama dengan menghina Tuhan. Padahal itu seolah-olah hujur quotes itu. Padahal bermasalah. Sebab kenapa Tuhan memberi rezeki. Nah, Tuhan memberi rezeki kepada manusia ini tidak wajib. Ada wajib. Maka wajar kita tuh berpikir iso menabung di hari tua, memikirkan berbagai macam prediksi yang akan terjadi, itu wajar. Karena ngaran Tuhan memberi rezeki itu ada wajib. Pertanyaannya, adalah sifat Allah memberi rezeki di dalam sifat wajib 20? Kan ada. Allah bisa memberi rezeki kepada hambanya, bisa. Masuk akal lah, menerimalah akal akan adanya itu. Menerima. Allah mencabut rezeki bang? Bisa juga. Nah, itulah. Makanya ini kan membantah. Ada orang mempersoalkan. Kada boleh JKB. Ya boleh. Ada juga tuh. Karena setiap anak sudah dijamin rezekinya. Bagaimana tuh? Karena sifat memberi rezeki itu bukan sifat wajib. Sifat wajib itu adalah tidak menerima akal akan tiadanya. Sifat mustahil tidak menerima akal akan adanya. Kalau adanya diterima, tiadanya diterima, bukan wajib, bukan mustahil, tapi jaiz. Ada Tuhan hari ini memberi rezeki kepada si A, masih memberi umur hidup kepada si A, masuk di akal, masuk. Atau habis rezekinya, karena diberi Tuhan lagi rezeki kepada si A tuh diterima oleh akal, berarti bukan wajib, bisa jadi karena diberi rezeki. Makanya kita tuh begitu kan gitu. Kadang-kadang itu kadang-kadang orang kadang ngaji sifat udah, masya Allah. Ya kalau jadi sudah punya Tuhan. Apabila orang itu mati, dah rahasia kok. Tapi karena telah sampai sempurna umurnya itu, jangan salah. Nah, rezeki dan juga amal si fulan. Nah, kira-kira sampai di situ dulu. Gunlah screenshot mulai judulnya itu. Marah gunai. Ya kalau cara malaikat maut mengetahui ajal. Ini kitab pertama. Kemudian kitab kedua. Oh, gara-gara kitab kedua, kitab Sirul Asrar
Aku kirim ke Najar lah. Najar, kitab Sirul Asrar sampai halaman berapa salah? Faisal 6 tahun ya. Halaman 4 ya kalau salah halaman 4 maksudnya. 4. Sampai mana? Screenshot. Untuk Lehan. Oh, sampai hakikat di atas setelah Jar, buka halaman 4 nih, halamannya kan tidak, cuman paksaran di pengaturan HP itu. Ada kalau halaman 4/48, namun di HP kok kayak topang mau Najar apa? Hakikat. Sampai nang dalam kurung hakikat 1 2 3 4 5 6 baris dari atas. Di bab pertama halaman 4 sampai hakikat 4 1 2 3 5 6 baris dari atas. Oke? Dalam kurung hakikat sudah. Jadi oke, dah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Pada peringkat pertama, seseorang itu mestilah meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat. Kesalahan di dalam melakukan perbuatan yang baik mesti dihapuskan. Jadi kan kita tuh kayak kalau ilmu tuh mau belajar ilmu, kan ilmu tuh ada dua, atau ilmu ilmani semalam. Kalau ilmu tuh ada dua, ada ilmu lisan, nah ada ilmu qalbi. Ya kalau ilmu lisan nih ilmu syariat nih, ya kalau belajar syariat lah. Ilmu qalbi ini ilmu hakikat. Nah, yang hakikat ma'rifat itu di ilmu qalbi. Ilmu itu kan ada dua semalam. Nah, manusia itu pertama belajar syariat adalah ya kalau belajar tentang Tuhan, sifat-sifat Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz kan sih dah. Belajar syariat juga belajar fikih, karena syariat matur jasad tuh batang tuh tubuh. Dan yang kedua ilmu qalbi, ilmu hakikat nang isi di dalam ma'rifat. Ya kalau belajar ma'rifat itu di dalam ilmu qalbi. Itu dah Allah. Nah kita ini sebetulnya masuk ke sini sudah, ya kah? Nah masuk ke sini, batin sudah ya Allah, masuk ke dalam ranah daripada ilmu qalbi. Jadi pada peringkat pertama kita lanjut baca aja lah. Seseorang itu mesti meninggalkan yang dilarang syariat. Kesalahan di dalam melakukan perbuatan baik harus dihapuskan, mesti dihapuskan. Jadi kita tuh wajib menggawi syariat. Ini kata kunci baruannya. Artinya biarpun belajar tasawuf ma'rifat setinggi apapun, jangan sampai meninggalkan syariat. Kan ada sebagian sampai deh. Ya kalau lalu dia kami ini bezinah ada bapak lagi, mabuk ada bapak lagi. Nah itu kan salah. Ujar Imam Syafi'i bila ikam melihat manusia terbang di atas angin, berjalan di atas banyu, jangan serta merta kita berkesimpulan wali itu. Jangan, lihati syariatnya dulu, ya kah? Apakah tuh orang beriman, istiqomah, ya kalau mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah kah? Atau fasik? Nah, karena kan contohnya orang-orang yang ilmu hitam kan bisa aja terbang. Ya kalau, nah jadi jangan wali sih itu aja. Harus sembahyang, bu. Orang lain deh. Ya orang lain memang lain. Memang lain. Alam sebelah lah. Iya, alam sebelah. Syariat dah lo. Perbuatan yang baik mesti dilakukan dengan cara yang betul, sebagaimana keperluan pada jalan sufi. Keadaan ini boleh dicapai dengan melatihkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang tidak disetujui oleh ego diri sendiri, dan melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan hawa nafsu. Wah, kadang-kadang tahajud tuh kan nyaman goreng.
Ya kalah, tapi kita disuruh bangun subuh itu nyaman guring, tapi disuruh bangun. Nah, itu kalau amalan batin itu amalan jahirnya, amalan batinnya pang nang bertentangan dengan nafsu nih. Bila kita mengaji, kehendak batin kita aku nang mengaji mengakui amal seorang dilawan itu ada apa nol. Paham kan? Bila kita beramal, kehendak batin kita aku nang bisa beramal. Kalau jangan aku namanya berzikir, tanda nol. Nol tuh paham. Karena nilai diri kita nih nol, salah ya bujur lo salah. Kita dapat ilmu daripada dua telinga kita nol. Mau dipandang hakikat tapi letih bulat bingungan nol. Dapat ilmu daripada membaca dari mata kita nol. 2 biji pulang nol ya nol. Ilmu itu pulang disampaikan daripada mulut itu nol. Mau dipandang hakikat ada nol. Bingungan kalau jadi nol. Disimpan di dalam otak ilmu itu tadi, otak kita. Ya kalau bulat, kalau kata guru aja bercokong sedikit itu dia tetap nol. Mendeking ini ya 10 di bulannya. Kadang-kadang nol, amun dipandang hakikat perwan. Kita bercabur ke sungai, blok. Itu nafas kita. Berapa nilai kehidupan di situ? Nah, berapa nilai kehidupan di situ? Nol. Mau dipandang hakikat hidup kita dari nilai kehidupan itu bagi diri kita nol. Bingungan depelan. Nampak jelas nyata terlihat dengan mata sendiri. Kadang kalau dibentang lagi punya. Karena Nabi itu merasa dirinya nol. Ketika Nabi difitnah oleh kaum Quraisy, dipadahkan Majnun, dipadahkan sahir, tukang sihir, jerai. Nabi kada sarek. Kenapa? Karena setiap hinaan itu ada bacaannya, ada sebutannya, ada nilainya. Walaupun masalah tinggi rendah nilai itu urusan lain. Contoh, kau 7 orang hungang. Nah, mungkin sebutan pintar nilai 100. Hungang tuh anggaplah 20, jauh banget. Nah, kita kan disarek karena kita tahu kita ini nol. Nangaran 20 tuh tinggi pada nol. Nah, itu caranya. Bila kita 0, 1 per 0 tidak terhingga. Itu. Nah, berhati-hatilah dalam beramal amalan itu. Amalan itu dilakukan bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Semua mestilah dilakukan semata-mata karena Allah, demi mencari keridaannya. Nah, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Sesungguh, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu itu Tuhan Maha Esa. Barang siapa, nah ini artinya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kita beramal soleh dan jangan mensekutukan Tuhan dalam amal ibadah. Artinya ini bukan amal kita, amalinya. Paham nggak? Kalau bila kita mengakui ini amal kok, berarti mempersekutukan Tuhan dalam ibadah. Coba perhatikan kata-kata itu, nah. Jangan mempersekutukan Tuhan dalam ibadah. Coba dalam ibadah, Pak Irwan. Dalam ibadah bisa syirik. Coba kan Pak. Mun dalam bentuk konakah itu pas kan dijauhan. Datang ke tuan guru. Kom guru misalnya minta banyak aja. Minta banyak pian gitu dia. Bu, banyak aku seorang jadi guru minta banyak wala. Tinggi kosongakan. Aku minta kosongakan. Bebulik apa masuk ke dalam gurunya. Nah, ada orang. Jadi bingung ini ekstra jelas kan apa kan disini.
Ya, banyak kok juga bro. Insyaallah berkah dulu tutup mak masin gue teh. Banyak kami. Pantas saja bro. Nah, kan itu. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya itu sangat. Itu surah Al-Kahfi ayat 110. Maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada. Jadi dalam ibadah jangan syirik. Coba paham tak? Ini bukan di luar ibadah, bukan di luar ibadah lagi, bukan nama salah kadokon. Jadi kayak syirik tuh banyak tingkatannya. Nah ini harus dipaham. Harus kita belajar membaca dalam konsep pengajian kita adalah pada ongkos lagi Oxford nih kabang kapar aja cuman kada bersertifikat kan gitu kan syirik kan syirik yang pembahasannya nih musyrik. Nah syirik tuh gawirnya pelakunya musyrik. Islam tuh orangnya. Muhammad yang menjadi pelaku Islam maka menjadi Nah, Islam ya kalau Islam ini kan agamanya Allah saatnya kita paham salah. Islam ini kan agamanya Muhammad yang menjadi pelaku Islam maka mimnya itu ditambahkan ke sini menjadi muslim iman ya kalau iman orangnya Muhammad yang menjadi pelaku iman mem tambahkan mem. Nah, itu rumusnya toh. Kan manusia ini Muhammad mem kepala, meha mem penggoda batis. Muhammad yang menjadi pelaku daripada rukun Islam maka ditambahkan mem di sebelumnya itu muslim. Muhammad yang menjadi pelaku keimanan ditambahkan mem. Asalkan iman plus mem syirik. Muhammad yang menjadi pelaku kesyirikan tambahkan musyrik. Tambahkan mem pada Muhammad itu ditambahkan dari pada setiap kata-kata itu. Tapi siapa pelaku syirik hakikatnya? Muhammad. Hakikatnya paham salah. Ini juga nang beribadah kah, nang syirik sikung dia orangnya. Nang pintar kah, nang tambuk kah, itu juga. Maka jangan kita menghina siapapun. Hakikatnya. Ini matahari hakikat dan wujud. Utusannya cahaya masuk dalam prisma kaca jadi merah jingga biru. Nih nang merah jingga biru hungu. Ini juga hakikatnya. Walaupun merah bukan biru, biru bukan hijau, hijau bukan jingga, tapi hakikat ini. Maka jangan kita pandang merah ini, pandanglah satu. Ini kan banyak loh merah, jingga, hijau, biru, ungu. Hakikatnya satu. Memandang banyak kan? Dalam satu. apa ngarannya? Syuhudul kasrah fil wahdah. Ikan lo pelajaran kita baru sampai semalam. Nah, memandang pohon, memandang sungai, laut, orang taat, orang maksiat di dalam satu. Siapa pelakunya? Dia pelakunya. Hakikat nang betul-betul pelakunya. Inya juga salah. Inya juga. Ini matahari. Zat wajibal. Allahu surah Nur ayat 35. Jangan. Allahu nurus samawati. Allah lah cahaya cahaya langit dan bumi. Matahari. Utusan matahari itu nur cahaya masuk dalam prisma kaca, anggaplah itu jadi berbagai macam warna. Nah inilah hakikat warna ini satu, walaupun beda-beda hakikat beda ini satu. Ingat akar kita. Maka hakikat alam semesta ini adalah alam ini jadi manifestasi dari yang satu itu. Apa tiap hari lanjut salah ya. Nah, nah kamu paham lah
Nah, lawan daripada musyrik ini kan tauhid ya kalau tauhid. Ya kalau nah, Tauhid. sekarang apa tadi kan banyak berbicara level tadi. Ya level. Nah, itu sudah paham ya tadi lah salah. Jadi kita kembali ke syirik kan apa nih? Layo kemana-mana ya tadi lagi di awal tadi lah bukan dirakunya lu kan. Nah, syirik kan ada macam-macam tingkatan. Standar syirik nih standar. Nah, standar syirik. Nah, ini paham salah standar syirik. Ya Kan kayak sekolah kalau kita dijar kan kayak sekolah gitu dari. Pertama ada standar awam. Nah, ini kita mau kawan jangan di sini ini awam. Awam nih bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu ya kecerdasan level kecerdasan terendah. Nah, ini apa? Orang syirik, orang awam dikatakan syirik apabila menyembah selain Allah. Selama kada menyembah selain Allah, kada syirik. Itu awam. Ini standar syirik paling dasar, paling paling rendah. Oh. Kita kada menghina, cuman kita harus jujur ya kalau menyebutkan ya kan bahwa itu adalah level yang paling rendah. Netizen rahimakumullah. Netizen. Karena netizen ini saya juga ikan menang betakon. Guru aja kenapa berincong kada dibacakan? Baca. Maksudnya kenapa kan di-stream? Oke. Kalah mas. Vetar. Ya kalau kan ngalah ajar lah. Kan mau ngerasakan berincong lo tergentar gitu. Ini awam. Yang kedua khas khusus. Inilah disebut dengan hawas di orang hawas. Nah, ini ada tingkat penegahan. Apa syirik hawas? Lupa pada hakikat Diri. alam. Ini sudah menyembah Allah. Hakikat diri betul. Diri. Ya hakikat diri itu bisa diri atau alam sama salah ya. Hmm. Paham salah. Ini khusus atau mengakui diri sendiri. Ini ibadah kok, ini amal kok, ini gawean kok, ini usaha kok. Ini khas ya. Ini kan mungkin menyembah selain Allah, ini menyembah Allah juga. Kalau ini kan walaupun tak akui bagi orang awam nggak lupa. Ini gawean kok, ini ibadah kok, kata bapak. Saya kau jangan menyembah selain Allah kak. Kan ada syirik. Awam tuh gon, pak. Awam itu yang apa Berwan? Betul, aku kurangi pulau betul pak. Ya kalau intinya aku udah menyembah Allah aja masih dia. Tapi yang khusus banyak aku. Nah menyembah aku itu udah kadang-kadang aku tuh pernah. Wah itu bungol bertahan aku tuh bang bertahan apa dah aku nih dah. Ya, aku tuh nang ujuk kasih tuh aku udah kada aku 15 kali semenit aku aja. Tapi inya masih menyembah Allah aja asalkan inya kada menyembah selain Allah. Bertauhid masih awam tuh. Tapi bila sudah sangat menyembah selain Allah, hanyalah terjerumus ke dalam kesyirikan. Paham telah? Oke. Nah khusus, ini sudah lewat menyembah Allah pasti. Tidak menyembah selain Allah sudah pasti. Tapi inya tingkatkan. Bila aku mengakui ini amalan kok dasar gawian kok syirik lah apa. Tapi selama nang sembahyang hakikat Nur Muhammad tajri Nur Muhammad pada diriku ada syirik atau ini paham. Tapi ini dirinya masih ada pula nang lumayan tinggi hawasul hawas boleh aku nulis dah kita tidak khusus. Nah apa khususnya khusus ini paham lo ini nanti ini ya kalau khas khususnya khusus apa ini kan masih nah kalau khusus ini kayak ini dia akan syirik apabila merasa diri ada syirik. Paham lo
tinggi. Tidak sombong sirik katanya. Iya. Aku pasti bisa. Aku nih sirik. Paham sah? Merasa diri ada hawas khususnya khusus. Paham sah? Ingat, Gon, sama Gon. Dalam kitab Darun Nafis, barang siapa nak sedetik saja merasakan bahwa aku ini ada apa, ku hukumi diriku apa, kafir murtad. Syekh Nafis itu dereng. Inilah khawasul khawas khususnya khusus. Ini standar syirik level kesyirikan. Kita di sini mungkin sebelum ngaji. Nah, level ini awam, aman bagi awam, tapi masih dianggap syirik oleh 2 dan 3. Nah, ini naik. Selesai. Nah, nang maksud dalam ayat ini wala yusyrik bi ibadahi, jangan kamu mensekutukan Allah dalam ibadah. Kayak Pak Perwa. Mau dalam ibadah mungkinlah menyembah selain Allah dalam ibadah. Mungkinlah menyembah selain Allah dalam wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jangan kamu mempersekutukan dalam ibadahmu. Dalam ibadah mungkinlah menyembah selain Allah. Mungkinlah. Berarti ini kan mungkin, berarti maksud ayat ini bukan ini. Kedua atau ketiga? Bayangkan, God. Ini, makanya orang beribadah ini kadang-kadang hasil karamat. Walaupun kita jangan tertipu, gua mencari karamat. Maksudnya itu, nang wali-wali kan di sini kalau bukan banyak zikir, banyak wirid nih, posisimu tuh di mana? Ikam masih merasa dirimu akan nambah amal atau bukan dirimu nambah amal. Maka ajar Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wali Saman. Wali itu guru mursyid itu bukan menyuruh murid banyak berzikir. Kada salah banyak berzikir. Bukan menyuruh murid itu zikir 10.000. Kan buktinya nagon. Tarikat Samaniyah la ilaha illallahnya berapa kali? 166 kali. Allahnya Bang 77. Ho-nya 66 kali. Sakitnya mana nang salawat 1000 kali, mana nang Yasin nang 300 kali, jebuhannya kan ini. Coba gun, keluarnya nah 166 hari 5 menit tuntung. Bukan kuantitas, kualitas. Kemana walaupun ikan membaca la ilaha sedikit itu, di mana posisimu? Muraqabah di sini, ma'rifat atau musyahadah di sini. Baiklah. Khusus. Nah, khusus pulang. Nah, itu Khusus di dalam khusus. Iya, khusus. Makanya siror, asror, rahasia dalam rahasia. Ini rahasia deh. Ini rahasianya ulang dalam rahasia. Kayak pasal. Intinya. Ini rahasia dan ini rahasia deh. Kan sirur, asrar kitab nih. Rahasia, sir tuh rahasia deh. Asrar. Core of the core. Ahlinya ahli kayak bah. Itu salah ya. Nah, apa yang dianugerahkan sebagai ilmu ma'rifat itu adalah tahap penghabisan bagi tingkatan pertama. Ia adalah permulaan dan merupakan rumah yang setiap orang akan kembali ke sana. Di sanalah roh suci dijadikan. Yang dimaksud dengan roh suci itu adalah roh insan. Ia dijadikan dalam bentuk yang paling baik. Kebenaran atau hakikat tersebut telah ditanam di tengah-tengah hati sebagai amanah Allah, diamanahkan kepada manusia agar disimpan dengan selamat. Ia bangkit dengan nyata melalui tobat sungguh-sungguh dan usaha yang benar mempelajari agar tobat. Jadi tobat kan kita kalau rumus suluk itu suluk tobat anyar wasulukun tarikihi, belajar suluk tarikat
Makanya kan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab sini juga di bawah-bawah la tasulu illa bitaubatin nasuha. Tidaklah orang itu disebut suluk kecuali pertama tobat. Ya kah? Tobat. Wa talqin li alihi wa suluk tarikihi. Nah itu Herwan lah. Kira-kira itu saja Herwan karena apa nih mengikil sudah tenggorokan. Lawan jo jare apa nih tokel masamu sudah. Nah, kita selanjutnya kita membaca kitab. Cuman berincong ini kita lebih ke arah riyadhah lah berpesankan semalam. Mungkin kita istirahat 10-15 menit. Jangan lupa Herwan berukuhan sabilah 2 bilah, barunya 3 bilah. Udah berkah manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.